Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, yaitu TOEFL Reading Section pada buku Longman. Sebelumnya kita sudah bahas terkait skill 1 dan skill 2 sama latihan-latihannya ya, latihan-latihan soalnya. Boleh dicek dulu di channel ini yang belum tonton skill 1, skill 2 terkait main idea dan organizations of ideas. Ya, karena semuanya itu saling terkait dan juga udah diposting juga video terkait pembahasan atau latihan-latihan soal terkait main idea dan organizations of ideas. Oke, boleh ditonton dulu bagi yang belum. Kalau sudah, kita lanjut ke skill 3 ya. Nah, pada skill 3 ini kita akan bahas yang namanya itu stated detail question atau lengkapnya ini skill 3, answer stated detail question. Nah, apa itu stated detail question? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di dalam video ini, dan juga kita akan belajar bagaimana ngejawab atau strategi ngejawab soal stated detail question ini, serta latihan-latihan soal stated detail question itu akan kita coba kerjakan di video ini ya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan terlebih dahulu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini udah ada apa yang dimaksud dari stated detail question. Nah, kita coba baca terlebih dahulu apa stated detail question itu. Oke, di sini kita baca a stated detail question asks about one piece of information in the passage rather than the passage as a whole. Nah, di sini ya. Jadi, stated detail question itu menanyakan satu informasi di dalam teks daripada teks sebagai keseluruhan. Oke. Oke, jadi kuncinya itu kalau stated detail question itu dia menanyakan informasi tertentu saja yang ada di dalam teks. Sedangkan kalau kita belajar skill sebelumnya itu khususnya main idea, itu dia menanyakan informasi keseluruhan dari teks atau ide pokok dari keseluruhan teks. Nah, kalau untuk stated detail question ini dia cuma nanya informasi ya, informasi tertentu yang terdapat pada teks. Bisa saja informasi pada paragraf kedua, baris kesekian. Nah, itu bisa saja ya. Jadi tidak dia lebih spesifik menanyakan informasi spesifik tertentu. Beda dengan main idea kemarin. Kalau main idea itu informasi yang general, yang lebih umum, yang mencakup keseluruhan paragraf yang ada di dalam teks. Itu ya. Oke, kita baca lagi di sini. The answer to this question are generally given in order in the passage, and the correct answer is often a restatement of what is given in the passage. Jadi, untuk jawabannya, tipe soal seperti ini jawabannya nih, biasanya diberikan secara berurutan. Misalnya, pada satu teks biasanya terdiri dari beberapa soal. Soal pertama anggaplah maksudnya soal kedua anggaplah itu adalah main stated detail question. Sedangkan soal ketiga juga stated detail question. Jadi, kemungkinan besar jawaban pada stated detail question yang pertama itu akan berada lebih awal, lebih di atas. Kemudian stated detail question berikutnya, pertanyaan stated detail question berikutnya ada setelah itu. Jadi dia itu berurutan posisinya ya. Jarang itu acak. Kemudian jawabannya itu merupakan restatement. Nah, restatement itu adalah pengungkapan ulang tapi disampaikan dengan bahasa ataupun kata-kata yang sinonim tapi maksudnya sama ya. Oke. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita akan belajar gimana cara jawab soal tipe stated
detail question atau pertanyaan rinci ya. Pertanyaan rinci. Nah, di sini kita lihat dulu how to identify detail question. Cara mengidentifikasi pertanyaan rinci tersurat. Tersuratnya itu dia ada di dalam teks itu, dinyatakan. Oke, kita lihat di sini ada beberapa jenis contoh yang biasanya merupakan ciri-ciri dari pertanyaan rinci tersurat. Yang pertama ada according to the text. Nah, according to the text, from the text, based on the passage, based on the text. Which of the following is true or correct? The author mentioned that the passage indicate that it is stated in the passage that. Nah, ini yang dihitamkan ini semua merupakan bisa dijadikan apa ya, clue atau petunjuk bagi kita dalam mengidentifikasi pertanyaan jenis stated detail question. Ada according to tadi ya, from the text, based on. Nah ya. Oke, kita lanjut di mana menjawab, di mana menemukan jawabannya ya, where to find the answer. Nah, kita baca di sini, umumnya jika terdapat lebih dari satu tipe soal seperti ini pada satu teks, jawabannya dapat ditemukan secara berurutan. Jadi, ya yang seperti dijelaskan sebelumnya, anggap satu teks itu terdiri dari dua jenis tipe soal stated detail question. Tipe soal stated detail question yang pertama, misalnya dapat ditemukan di baris ketiga. Sedangkan kemungkinan besar untuk tipe soal stated detail question yang berikutnya itu dapat ditemukan setelah baris ketiga itu. Jadi dia itu berurutan, ya. Nggak mungkin dia balik lagi ke atas. Oke, atau di baris 1, 2. Oke, begitu cara jawabannya. Cara menemukan jawabannya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana menjawab soal tipe stated detail question. Oke, yang pertama kita harus pilih kata kunci atau kita sebut keyword di pertanyaan. Jadi nanti ada pertanyaannya, kita tentukan beberapa kata yang bisa kita gunakan sebagai kata kunci untuk mencari jawabannya. Kita lanjut pilihan kedua, baca dengan cepat bagian yang mungkin terdapat kata kunci yang kalian tentukan dari soal. Nah, ketika dari soal itu kita udah tentukan kata kuncinya, kata kunci itu kita gunakan untuk mencarinya di dalam teks. Nah, kemudian saat menemukan bagian teks yang membahas kata kunci tersebut, bacalah dengan seksama bagian kalimat yang berisikan kata kunci tersebut. Jadi, ketika kita sudah menemukan kata kuncinya terdapat yang di dalam teks, maka kita harus baca pelan-pelan di sana ya, nggak usah cepat-cepat lagi bacanya. Kita baca cepat-cepat tuh ketika ingin menemukan kata kuncinya. Tetapi ketika sudah menemukan kata kuncinya, kita harus baca dengan seksama nih ya, baca dengan seksama, kita pahami maksudnya, ide dari apa bagian yang memiliki kata kunci tersebut. Kemudian, carilah opsi jawaban yang paling sesuai dengan ide dari bagian teks yang berisikan kata kunci tersebut. Nah, kalau sudah kita maknai, kita pahami bagian yang memiliki kata kunci itu dalam teks, barulah kita lihat opsi jawabannya. Ya, opsi jawabannya mana dari A, B, C, dan seterusnya itu yang memiliki makna yang serupa atau merupakan restatement, pernyataan ulang dari ide yang telah disampaikan pada teks yang ada kata kuncinya tersebut, bagian yang memiliki kata kunci. Kemudian langkah kelima, eliminasi opsi jawaban yang tidak sesuai dengan ide dari bagian kata kunci pada teks yang kalian baca. Jadi ketika kita melihat opsi jawabannya yang A, misalnya tadi anggaplah bagian kata kunci itu ngebahas tentang habitat
habitat tempat tinggal ya. Nah, kalau yang opsi jawaban A itu ngebahas tentang makanannya, berarti itu udah langsung eliminasi, karena bukan itu yang dibahas. Atau yang B, itu ngebahas tentang karakteristiknya, berarti itu ditinggalkan. Jadi kita harus sesuaikan, kalau opsi pada bagiannya itu ngebahas, bagian yang memiliki kata kuncinya itu ngebahas tentang habitat, maka kita pilih opsi jawaban yang memiliki makna yang sama, yaitu tentang habitat. Oke, kita lanjut ke terakhir. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan ide, atau inti maksud dari bagian teks yang berisikan kata kunci yang telah kalian baca. Jadi intinya ketika kita udah menemukan keywordnya, maka kita scanning atau baca cepat di dalam teks. Ketika ketemu kata kuncinya di dalam teks, kita baca dengan seksama. Ini ya, kita baca, ini langkah ketiga, kita baca dengan seksama bagian memiliki kata kunci di dalam teks itu. Kita pahami. Setelah kita pahami, kita bandingkan dengan opsi jawaban. Maka kita harus pilih opsi jawaban yang sesuai atau mewakili ide yang telah kita baca dalam teks yang memiliki bagian yang memiliki kata kuncinya. Kemudian kita eliminasi opsi yang jelas yang tidak ngebahas atau tidak sesuai dengan bagian yang memiliki kata kunci dalam teks itu. Nah, kita harus pilih bagian atau jawaban yang betul-betul menjelaskan ide atau maksud dari bagian teks tersebut ya. Oke, intinya itu merupakan restatement atau pernyataan ulang dari bagian teks tertentu yang ngebahas kata kuncinya yang ada di soal. Itu ya, selalu diingat. Oke, sekarang kita coba mengaplikasikan um, um, latihan ya, soal yang merupakan soal stated detail question, karena kalau kita udah tahu maksudnya, apa yang dimaksud dengan stated detail question, dan sudah tahu strateginya, tinggal latihannya lagi sekarang. Nah, ini latihannya, ini salah satu contohnya ya. Oke, ini contohnya biar kita paham. Contoh stated detail question. Ya, oke, kita lihat di sini sudah ada sebuah teks. Ini ada teks ya. Kemudian ada 3 soal. Nah, ingat ya, karena dia ada 3 soal dan ketiga-tiga soalnya ini, ya, ini 3 soalnya, ketiga-tiga soalnya ini merupakan soal stated detail question, maka kita maka kemungkinan besar jawaban nomor 1 ini akan berurutan. Jawaban mereka ini akan berurutan. Jadi kalau nomor satunya itu dapat di baris kedua, nomor 2-nya itu mungkin ada setelah baris kedua dan seterusnya. Begitu ya, berurutan. Oke, sekarang kita coba jawab nomor 1. Kita baca dulu ya teksnya, soalnya. According to the passage, Williamsburg is located. Nah, ini tadi ada kata according to. Diingat saja, tadi keywordnya kalau ada kata according to itu merupakan clue atau petunjuk bahwa ini termasuk jenis pertanyaan stated detail question. Kemudian, gimana cara jawab stated detail question? Kita harus tentukan keywordnya. Nah, di sini ada keyword mana yang bisa kita jadikan keyword? Kata mana yang bisa kita jadi keyword? Yaitu kata Williamsburg, satu lagi sama located. Nih ya, dua ini merupakan keyword yang dua kata ini bisa kita gunakan sebagai keyword. Tugasnya setelah menentukan keyword dari soal, kita harus scanning, baca cepat dari kata Williamsburg sama located. Nah, kita cari ya, kita baca cepat. Nah, di sini kita ketemu ya di baris pertama ada kata Williamsburg is a historic city in Virginia situated on a peninsula between two rivers, the York and the James. Oke, di sini kita ada ketemu kata Williamsburg sama kata situated. Nah, tidak ada kata located di sini. Betul, tidak ada kata located. Tetapi
perlu diingat bahwasannya katanya itu tidak selalu harus persis sama. Terkadang penulis itu menggunakan yang namanya sinonim, kata yang memiliki makna yang sama. Jadi di sini kata located itu diganti dengan kata situated. Nah, kalau kita telah baca ya, berarti berarti kita udah tahu nih ya di mana posisinya ini. Williamsburg itu ada di Virginia, yang mana berada pada peninsula di antara dua rivers ya. Ini Virginia, kemudian peninsula, dua rivers antara New York dan The James. Nah, sekarang kita lihat opsi jawaban yang betul-betul mewakili ide terkait situasi atau maksudnya lokasi dari Williamsburg itu ya. Yang pertama, yang A, on an island. Ini jelas salah ya. Dia nggak ada bahas tentang pulau di situ. Jadi salah. Yang B, in the middle of a river. Ini dia bahas tentang river, tapi bukan di tengah-tengah river. Oke, di tengah-tengah river. Dia dibilang di sini between two river. Di tengah-tengah sebuah river. Di sini a river. Nah, di sini ada dua rivers. Kalau dua rivers itu adalah dua sungai, sedangkan ini sebuah sungai. Bukan sebuah sungai ya, tapi dua sungai. Memang sama-sama di tengah, tapi ini bukan sebuah sungai, tapi dua sungai ya. Jadi salah. Kemudian yang C, where the York and the James meet. Ini di mana the York and the James meet. Memang ada ngebahas the York dan the York and the James-nya, tapi ini bukan pertemuan antara Sungai York dan James, tapi bersebelahan. Mereka itu bersebelahan, tidak bertemu ya. Jadi ini salah. Kemudian yang D, on a piece of land with rivers on two sides. Ini yang lebih tepat ya. On a piece of land, pada sebuah tanah. Tanah ini menggantikan kata peninsula, kemudian ada two sides. Two sides rivers, berarti adalah dua sisi apa? Sungai, yaitu sungainya adalah the York and the James. Ini ya jawabannya yang D, yang lebih tepat. Baiklah, kita lanjutkan ke nomor 2. The passage indicates that Jamestown. Nah, di sini ada kata indicates. Indicates berarti termasuk clue atau ciri-ciri dari tipe soal stated detailed question. Berarti ini tipe soal detailed question ya. Nah, kalau tipe soal stated detailed question berarti kita harus tentukan keywordnya. Ini ya, yang bisa jadikan keyword itu Jamestown. Oke, Jamestown. Nah, sekarang kita scanning, baca cepat ya. Ada cari kata Jamestown. Nah, ini ketemu ya kata Jamestown. Nah, karena kita ketemunya di sini, berarti kita mundur sampai dapat titik. Nah, di sini berarti ya mulainya ini titiknya ya. Berarti dari kata it. It was settled by English colonists in 1633, 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Nah, kata it ini kalau kita lihat, it ini menggantikan kata Williamsburg. Oke, yang dimaksud it di sini adalah Williamsburg. Jadi Williamsburg itu diduduki oleh koloni Inggris pada tahun 1633, 26 tahun setelah koloni Inggris yang permanen, yang tetap pertama di Amerika, yaitu berada di Jamestown. Berarti Jamestown terlebih dahulu ya, 26 tahun sebelum adanya Williamsburg itu sudah ada Jamestown. Yang mana Jamestown itu yang pertama kali. Oke, nah kita lihat ya opsi jawabannya ya. A was settled in 1633. Salah ya, yang di tahun 1633 itu bukanlah Jamestown, tetapi itu adalah Williamsburg ya, Williamsburg. Yang B was settled 20 years after Williamsburg. Diduduki 26 tahun setelah Williamsburg. Kalau setelah Williamsburg berarti lebih tua Williamsburg ya, salah ya. Tetapi dia itu Williamsburg-nya itu
Jamestown itu lebih tua daripada Williamsburg ya. Jadi ini salah karena di sini kita lihat 26 tahun itu setelah Jamestown ya, 26 tahun setelah Jamestown bukan setelah Williamsburg. Kebalik ya. Yang C was the first permanent English colony in America. Ini benar. Merupakan koloni Inggris pertama yang permanen di Amerika. Oke, itu yang benar ya. Oke, yang D was originally named Middle Plantation. Nggak ada dibahas tadi tentang Middle Plantation ya di bagian itu, jadi ini salah. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 3. The passage states that the names Middle Plantation. Nah, di sini ada kata states. Nah, state ini biasanya juga merupakan clue yang bisa kita gunakan yang menunjukkan bahwa itu adalah tipe soal stated detailed question. Nah, di sini ada kata berarti kalau stated detailed question kita tentukan keyword kan. Nah, ini keyword yang bisa kita gunakan adalah kata the name Middle Plantation. Sekarang kita cari kata ini di teks. Nah, ditemu ya, ini ada name Middle Plantation. Oke, kalau udah ketemu berarti kita baca mundur sampai titik ya. Berarti di sini ya kita mulai bacanya ya. In the beginning, the colony at Williamsburg was named Middle Plantation because of its location in the middle of the peninsula. Jadi, pada awalnya, koloni di Williamsburg itu dinamakan Middle Plantation karena lokasinya, tempatnya itu berada di tengah-tengah peninsula. Oke, sekarang kita cari jawaban yang mewakili ide dari bagian yang kita baca tadi ya. Oke, sekarang kita lihat opsi jawabannya. Yang A is a more recent name than Williamsburg. Nah, salah ya. Kalau ini maknanya itu merupakan nama yang lebih terbaru daripada Williamsburg. Malah disebutkannya di sini adalah nama dulunya Williamsburg itu adalah Middle Plantation. Bukan berarti Williamsburg itu nama barunya. Kebalik ya ini ya. Oke, yang B, derive from the location of the colony on the peninsula. Diperoleh berasal dari tempat dari koloni pada peninsula. Ini kemungkinan benar ya. Kita lihat lagi opsi yang lain. Refers to the middle part of England that was home to the colonies. Nggak ada ya. Dia nggak ada ngebahas tinggal atau rumahnya dari para koloni itu ya. Jadi nama Middle Plantation, maksud nomor C ini, nama Middle Plantation itu merujuk kepada bagian tengah di Inggris. Nggak ada ya, di mana rumah para koloni. Kayak kolonis, penjajah ya. Bukan ya. Yang D was given to the new colony because it was located in the middle of several plantation. Nah, salah ya. Ini bukan jawaban yang benar. Kenapa bukan plantation, tapi di sini adalah peninsula, bukan plantation. Jadi yang paling tepat itu tadi yang B ya. Derive from the location of the colony on the peninsula. Jadi peninsula ini ya kuncinya. Oke. Itu saja pembahasan kita kali ini. Baiklah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, boleh ditinggalkan di kolom komentar atau boleh request juga. Itu saja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, serta di share ke teman-temannya jika dirasa ini bermanfaat. Itu saja, sampai jumpa kembali di video berikutnya.